Babi ya, babi. September 29 September 2023. Tu dah hampa tengok tu babi slash dekat kaunter umum. Ada ayak lagi nampak basah kaunter tu. Tepi dengan roti gaji aku beli dekat JMS Taman Gemilang ni. Aku terpaksa viralkan pasal hampa tak jaga sensitiviti umat Islam. Apakah hukum kerja cashier di supermarket atau 7-Eleven atau Speedmart yang jual arak dan makanan yang haram dan tidak ada kaunter khusus untuknya? Baik, tadi baru sebut ada dah. Bagus. Dia ni kerja 7-Eleven atau kerja supermarket atau kerja di Smart dan sebagainya. Ada jual arak. Apakah hukumnya? Dia begini. Kerja tu boleh, tapi jangan kita ada terlibat dengan arak. Kalau kerja supermarket, dia bukan bagian arak. Dia bagian lain, tak apa. Hukumnya tidak haram. Contoh dia bagian pamper, atau dia bagian alat makeup, atau dia makuk pinggang, atau dia bagian makan makanan. Bagian arak tak terlibat? Tidak haram. Kalau terlibat dengan arak, haram, kena laknat. Allah laknat 10 golongan berkait arak. Bukan minum saja. Nampak? Tu kalau kerja supermarket, dia tukang pikul kena, tukang ambil order arak kena. Tukang susung arak, siapa dia susung kena juga laknat. Haram lah ke gaji tu. Atau dia tukang pesoh, betul atau tidak 80 botol siapa dia tukang raih, kena laknat juga. Toke memang kena laknat dah, pagi petang siang malam. Tapi kalau kerja 7E, memang kalau ada arak haram gajinya. Kenapa? Memang dia yang akan jadi jurujual. Kalau supermarket banyak jurujual. Bagian arak suku, bagian ni suku kadang-kadang. Contoh dia orang kapi, dia ambil arak, dia pergi kat jurujual ni. Orang ni je, orang jurujual pamper tak terlibat. Tapi kalau 7E seorang saja jurujual, betul tak? Maka kerja 7E yang dia akan jadi jurujual, beli arak tadi, jual arak tadi, balik duit lebih dan sebagainya, terima duit daripada orang beli arak, semua adalah kena laknat belaka dan gajinya adalah haram. Bila haram, dia guna untuk semayang, tidak diterima. Wagi haji, tidak. Beginilah warga Melayu Malaysia yang selalu mengedepankan agama Islam dari hal-hal yang bersifat haram. Dalam urusan halal haram, warga Melayu Malaysia selalu menjadi sebuah perdebatan. Contohnya dari penempatan makanan dalam menuju pembayaran, yang bersifat haram, harus dipisahkan dari penempatan makanan yang halal. Bahkan di sebuah lift, ada juga yang memiliki sistem prosedur seperti itu, antara untuk mengangkut barang-barang yang bersifat non-halal, dan yang halal. Entah tahu apa maksudnya, apakah mereka takut terkontaminasi oleh barang-barang yang haram, sehingga mereka begitu posesif, dengan barang-barang serta makanan yang memiliki sifat yang haram. Bukankah barang-barang atau makanan tersebut terbungkus rapi, dan diberi label untuk memberitahu bahwa barang-barang atau makanan tersebut adalah haram bagi umat Islam? Akan tetapi semua itu tidak terjadi pada sebuah usaha perjudian di negara Malaysia. Mereka para warga Melayu Malaysia, yang selalu posesif dengan segala yang bersifat haram. Untuk hal yang satu ini, warga Melayu Malaysia diam 1000 bahasa. Bahkan seolah-olah menutup kedua matanya. Mereka para warga kaum Melayu Malaysia, selalu mencari alasan dan sebuah alibi. Mereka akan berkata, yang terpenting bukan dari kaumnya lah yang melakukan perjudian. Dan bukankah perjudian itu ada secara resmi, dan disahkan oleh pemerintah kerajaan Malaysia, yang memiliki hak keistimewaan kaumnya, yaitu kaum Melayu Malaysia, yang selalu mengedepankan ajaran agama Islam. Walaupun yang melakukan perjudian bukanlah dari para warga kaum Melayu Malaysia. Akan tetapi, usaha perjudian di negara Malaysia, telah mendapatkan izin dari pemerintah kerajaan Malaysia, yang memiliki hak keistimewaan Melayu. Dan mendapatkan hasil keuntungan dari sebuah usaha perjudian. Itu sama saja menikmati dari hasil uang perjudian. Yang memiliki usaha perjudian, itu haram dan mendapatkan dosa besar. Yang melakukan perjudian, itu juga haram dan mendapatkan dosa besar. Dan yang memberikan izin perjudian, itu pun haram dan mendapatkan dosa besar. Yang menerima hasil uang perjudian, itu pun juga haram dan juga mendapatkan dosa besar. Itulah yang tercatat dalam hukum ajaran agama Islam, untuk para umat muslim yang mengaku dirinya beragama Islam. Hukum judi dalam Islam adalah haram atau dilarang. Artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar, dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Warga kaum Melayu Malaysia, yang selalu mengedepankan agama Islam,
dan yang selalu menjaga dari segala macam bentuk yang bersifat haram. Seakan-akan tertutup mata hati mereka dari tipu daya setan yang sedang menyerang negaranya. Dengan adanya usaha perjudian yang telah disahkan oleh pemerintah kerajaan negara Malaysia, seluruh rakyat warga negara Malaysia akan mendapatkan dampak hal yang buruk dari perbuatan dosa hasil dari perjudian. Mencampur adukkan produk makanan tidak halal seperti daging babi bersama produk halal di satu tempat atau rak sama dalam sebuah kedai adalah satu kesalahan. Baru-baru ini, seorang lelaki telah mendedahkan tentang sebuah pasaraya yang tidak membuat pengasingan antara makanan halal dan tidak halal. Menurut lelaki terbabit, isu itu melibatkan sensitiviti orang ramai, terutamanya bagi pelanggan Muslim. Di satu video yang lain, lelaki tersebut turut mendedahkan kejadian sama di sebuah pasaraya terkenal di Klang, di mana barangan tidak halal turut dibayar bersama barangan halal di kaunter yang sama. Dia menasihatkan orang ramai, terutamanya Muslim, agar berhati-hati apabila mengunjungi pasaraya yang menjual barangan tidak halal. Perkongsian tersebut telah mengundang pelbagai reaksi di kalangan orang ramai yang mahu pihak berwajib membuat pemantauan ke atas premis-premis terbabit. Babi ya, babi. September 29 September 2023. Tu je hampa tengok tu babi slash dekat kaunter umum. Ada ayak lagi nampak, basah kaunter tu. Tepi dengan roti gajah aku beli dekat JMS Taman Gemilang ni. Aku terpaksa viralkan pasal hampa tak jaga sensitiviti umat Islam. Sepatutnya dia patut dibaik di kaunter khas. Tu nampak chicken slash shabu pork. Macam mana boleh diletak tepi kaunter umum dengan basah ada ayak. Jadi aku nak abang hampa, awas hati-hati dengan babi. Dan last aku tak main kedai ni. Tu kaunter saja yang dekat situ. Tu yang aku nampak. Dan sebelum-sebelum ni lagi minta berhati-hati umat Islam. Babi ada di mana-mana. Memang babi. Big bukit minyak. Sini kalau arak apa dia lalu bayar sini ke bayar kat dalam semua? Dalam ada sini. Arak sini ada, babi dalam semua. Babi ada sini ada. Babi sini pun bayar arak. Awak lagu tu. Dia ambil dalam sana bayar kat sini babi. Saya nak cakap pun tak tahu nak cakap. Tak boleh. Tahu lah, saya tahu hampa kerja masalah kan. Tapi betul semua kisah pun cakap babi tak mau Babi arak kena tolak Sepatut sana kena urus semua 100%. Okey, tak apa, terima kasih. Sebuah hotel di Kuala Lumpur, Malaysia memasang tanda non-halal pada lift yang ada di dalamnya. Sontak, tanda non-halal tersebut pun memicu kecaman banyak pihak. Salah satunya adalah aktivis sosial Malaysia, Siti Kasim. Ia mengunggah foto lift non-halal tersebut di media sosial pribadinya sembari mempertanyakan alasan di baliknya. Di dalam unggahan itu juga terlihat jelas Hotel 4 Points Kuala Lumpur sebagai hotel yang dimaksud. Jadi, seorang teman saya mengambil foto ini, 4 Points by Sheraton Kuala Lumpur. Bisakah pihak hotel menjelaskan alasan di balik ini? Tulis Siti di akun Instagramnya pada Senin 3 Oktober lalu. Tak ayal, kabar tersebut pun viral di media sosial. Beberapa warganet juga mempertanyakan hal yang sama, mengapa harus ada lift berlabel non-halal? Namun demikian, tak sedikit juga warganet yang memberi pembelaan. Beberapa warganet menduga bahwa label tersebut digunakan untuk menjelaskan bahwa lift digunakan untuk mengangkut produk non-halal. Merespons kegaduhan, seorang juru bicara hotel memberikan penjelasan. Mengutip The Star, pihak hotel mengaku bahwa mereka harus memiliki lift halal dan non-halal untuk pergerakan barang. Itu bagian dari persyaratan sertifikasi halal, tulis perwakilan hotel melalui sebuah komentar di unggahan Siti. Sementara itu, menurut Siti, seharusnya pihak hotel berani mempertanyakan aturan tersebut pada Departemen Pembangunan Islam Malaysia. Kenapa liftnya terpisah? Apakah untuk menghindari kontaminasi silang? Saya pikir ini tak bisa menjadi alasan. Kontaminasi silang bisa terjadi di mana saja, ujar Siti berargumen. Siti mengakui bahwa setiap perusahaan harus mematuhi banyak aturan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Namun, bukan berarti perusahaan bisa menerima semua peraturan begitu saja. Terima kasih sudah menonton, dan saksikan video berikutnya dari kami. Sampai jumpa lagi.